Guys, karena ini pengen ngebahas tentang Netflix Tudung 2023. Sebenarnya banyak banget proyek-proyek baru yang diumumkan seperti ada Avatar The Last Airbender, ada Squid Game 2, ada Squid Game The Challenge, ada Wednesday 2, ada Heart of Stone, ada juga Berlin. Kita akan bahas satu-satu ya. Berlin sebenarnya adalah salah satu series Netflix yang aku tunggu-tunggu gitu ya. Berlin ini akan memberitahukan ke kita lebih dalam seperti apa persiapan perampokan terbesar yang ada di Bank Spanyol yang kita saksikan di La Casa de Papel atau Money Heist selama 5 season itu. Berlin sebenarnya bukan sebuah karakter yang sudah di-develop di season pertama Langsung Dimatiin itu bukan. Di perampokan pertama Langsung Dimatiin itu bukan berarti dia tidak di-develop dengan baik. Tapi ketika kita ngomongin soal Berlin ini kan salah satu inisiator dari perampokan itu ya. Terus kita punya karakter yang berambisi sekali, agak sedikit arogan gitu ya. Sifat-sifat ini mungkin bangkit. Kalau kita ngomongin sifat-sifat yang bangkit mungkin ada penyebabnya, dan mungkin penyebabnya itu ada di seri-seri Berlin ini gitu. Kita tahu ya kalau di salah satu season Money Heist pernah dibahas bahwa Berlin itu punya istri, tapi istri berselingkuh dengan anaknya sendiri. Dengan sifatnya yang begitu, dia meninggalkan istrinya dan membiarkan anaknya itu bersama dengan istrinya, walaupun dia sakit hati sama anaknya. Sekarang dia dikecewain sama anaknya gitu ya. Terus ada sisi dimana Berlin pengen banget menghabiskan waktunya sebenarnya sama istrinya dengan cara bersenang-senang, karena dia tahu kan hidupnya nggak lama lagi karena sakit. Nah itu yang pengen aku lihat di series Berlin ini seperti apa sih. Justru series ini justru akan lebih mendekatkan kita kepada karakter-karakter yang ada di balik inisiator dari si perampokan terbesar ini, termasuk Berlin itu sendiri. Aku udah sempat kirim di Instagram kita, Antonel_Raihan_channel, karakter-karakter yang akan muncul di Netflix Berlin dari beberapa tahun lalu. Nah itu yang aku penasaran sih, sebenarnya ada kesinambungan apa sih dari setiap karakter yang mungkin kita akan dikejutkan dengan sifat-sifat karakter yang kenal sama Berlin itu kayak gimana. Maksudnya apakah mereka ada juga andilnya dalam perampokan terbesar di Bank Spanyol itu, atau memang mereka yang membantu perbentukan karakter yang kita lihat Berlin di season pertama Money Heist gitu ya. Yang kedua ada One Piece. Ya tentunya bagi penggemar anime udah pada tahu lah ya gitu, udah pada excited dengar kata-kata One Piece akan dijadiin live action. Aku udah sempet lihat trailernya, cukup menarik. Terus pemeran Luffy juga aku pikir sedikit mewakili, walaupun aku bukan pencinta One Piece banget gitu ya, cuman aku sih ngelihat trailernya bahwa ini akan menjadi sebuah another anime live action yang lot of fun. Kita udah tahu ada Samurai X kan,
Rurouni Kenshin, terus kita punya Dragon Ball, walaupun Dragon Ball gagal ya gitu ya. Terus kita punya Avatar The Last Airbender yang akan segera di-announce juga gitu nanti gerakan lebih jauh itu. Kita juga punya salah satu film anime yang banyak banget kesuksesannya sejauh ini sih. Sebenarnya yang paling sukses menurutku adalah Rurouni Kenshin gitu ya. The Samurai X ketika kita ngomongin live action dari sebuah anime gitu ya. Justru ekspektasi para anime lovers tinggi di sini di live action One Piece. Mudah-mudahan mereka tidak mengecewakan. Yang ketiga kita punya Squid Game kedua. Aku penasaran sih dengan kelanjutannya kayak apa sih gitu. Maksudnya ketika sang karakter utama balik itu sebenarnya buat apa? Apakah akan ikutan lagi dan membongkar semuanya, atau malah dia terbawa oleh arus dan menjadi bagian dari Squid Game itu. Sebenarnya banyak sekali hal-hal mematikan yang tentunya akan kita dapat dari Squid Game itu. Tapi yang aku harapkan adalah di Squid Game kedua ini bukan cuma actionnya gitu ya. Kita kan taunya Squid Game ini adalah sebuah bisa dibilang series trailer yang dibuat fun gitu dalam sebuah bentuk game gitu. Jadi aku berharapnya jangan terlalu dibuat oleh kayak misalnya terlalu detektif banget, itu jangan gitu. Aku malah agak sedikit kecewa kalau dibuat begitu. Mudah-mudahan sih tidak ya. Ketika kita ngomongin soal Squid Game, tentu warna-warninya yang kita incar, yang kita ingat gitu, karena setiap hal yang bisa dibilang kita ingat dari Squid Game adalah permainannya kan. Mudah-mudahan si Squid Game kedua ini walaupun akan lebih, aku pikir akan lebih dibahas menguak sisi lain dari permainan Squid Game yang ternyata adalah permainan hiburan bagi orang-orang kaya yang merenggang nyawa ya. Yang mengorbankan nyawa. Tapi kita ingat bahwa setiap permainan dari Squid Game ini membuat kita nostalgic gitu. Nah itulah membuat kita nostalgic dan membuat kita fun juga lihatnya, bahwa setiap permainannya unik-unik ya. Itu yang aku harapkan tidak hilang. Itulah yang membuat Netflix akhirnya membuat Squid Game The Challenge. Kita akan bahas lebih lanjut Squid Game The Challenge kali ini akan melibatkan kita sebagai pemain untuk merasakan seperti apa sih hal-hal yang kita tonton di Squid Game itu, walaupun tidak merenggang nyawa di sini ya. Mungkin orang akan berpikir bahwa Physical 100 sudah cukup mewakili Squid Game ini seperti apa. Kan banyak yang bilang Squid Game ada di dunia nyata, ternyata itu Physical 100. Ternyata Squid Game The Challenge sendiri sedang didevelop oleh oleh Netflix gitu. Selain nanti series atau project-project baru yang aku umumkan melalui video ini, tentunya ada waktu Netflix Indonesia yang
juga mengeluarkan salah satu series barunya atau proyek-proyek lokal gitu ya. Sebenarnya di Netflix Tudum ini diumumkan juga beberapa hal dari Netflix Brazil original, tapi kita harus ingat bahwa Indonesia juga ada waktu Netflix Indonesia yang akan mengeluarkan banyak serial baru yang cukup menarik buat kita untuk tunggu gitu. Lanjut ya, kita lanjut kepada Avatar The Last Airbender. Avatar The Last Airbender ini pernah gagal di tahun 2010. Maksudnya bukan gagal banget ya, cuman menurut aku sih filmnya cukup mewakili, tapi memang dari segi potensi cerita terus visual pada zaman itu agak sedikit kurang. Nah, Netflix kembali menghadirkan hal ini lagi, Avatar The Last Airbender. Aku harapkan sih akan jauh lebih baik ya, karena memang Avatar The Last Airbender ini kan salah satu series Nickelodeon yang memorable sampai ada lanjutannya Legend of Korra, terus seasonnya juga lumayan panjang, sekarang tayang juga di Netflix gitu. Tentu ketika Netflix mengambil serial ini dan mendevelopnya atau menggarap kembali serial ini dengan berani, apalagi dia menayangkan juga kartunnya, tentu kita mengharapkan lebih dong. Mungkin serial ini akan tayang di tahun 2024 gitu ya mungkin ya. Ketika teaser dari Air Api Udara itu keluar, aku justru ngerasa bahwa ini sudah cukup mewakili nih, jangan sampai digagalkan kembali dengan cara menggarap yang salah gitu. Heart of Stone, salah satu original atau project terbaru dari Netflix yang diumumkan, Heart of Stone. Sebenarnya aku belum tahu persis akan seperti apa film ini gitu ya. Heart of Stone di sini sudah mengeluarkan sebuah trailer yang apakah ini akan menjadi petualangan atau ini akan menjadi sebuah film detektif lagi seperti The Mother. The Mother cukup oke lah, tapi maksudnya ketika kita ngomongin Heart of Stone ini, aku pikir agak sedikit cukup menarik ketika kita ngomongin soal project terbarunya Netflix. Apalagi Netflix terkenal dengan satu hal yang berani dari setiap garapan originalnya. Mudah-mudahan Avatar Stone ini tidak mengecewakan ya, atau tidak sama sekali mengecewakan kita ya. Itu saja yang aku bisa bahas dari Netflix Tudum 2023. Oh ya, ada Wednesday kedua juga. Wednesday kedua more mystery akan segera kita dapatkan. Nah, di Wednesday kedua tentu kita mengharapkan kelanjutan dari si manusia werewolf gitu ya. Aku nggak tahu namanya, tapi manusia werewolf yang ternyata adalah love interest dari Wednesday sendiri, yang ternyata masih hidup di ending Wednesday pertama. Di Wednesday yang pertama banyak misteri-misteri di sekolah itu yang terungkap gitu ya. Teror dari si manusia werewolf itu tentunya masih akan berlanjut ketika kita ngomongin soal
dia yang akan membalaskan dendam, tapi yang aku lebih excited adalah more misteri akan segera terungkap gitu ya. Apalagi Wednesday ini masih banyak sebenarnya dari satu line sekolah aja yang bisa menjadi point of view cerita yang akan dihadirkan gitu ya. Kita lebih tahu seperti apa sih papa mamanya Wednesday di series pertama udah cukup digarap ya. Masa lalu mereka di sekolah itu juga udah cukup digarap, jadi aku harapkan sih nggak mengecewakan sih, dan aku yakin Netflix tidak akan membuat salah satu franchise besarnya ini akan dihancurkan. Itu tidak mungkin sama sekali gitu, karena Wednesday sudah cukup membuat mereka semakin dikenal, artinya seriesnya bagus dan segala macam, dan aku berharap kalian tidak ikut menonton secara bajakan, karena film-film ini yang tadi aku jelaskan punya masa depan yang baik, dan kita harus support orang-orang yang ada di belakang layar gitu ya. Apalagi menghadirkan film-film besar yang tadi aku sebutkan itu tidak akan mudah gitu. Jadi mudah-mudahan kalian enjoy dengan informasi yang aku berikan ketika mereka tayang. Nanti kita akan lebih review lebih lanjut lagi. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.